Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang kali ini masih bersama dengan Dai Muhammadiyah yang bernama Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh beliau atas rasa risau beliau terhadap internal Ormas Muhammadiyah karena beliau terus terang berasal dari Muhammadiyah. Dari kecil pendidikan agamanya lahir dari organisasi Muhammadiyah dan perjalanan dakwah beliau. Beliau ini termasuk ustadz yang selalu mendengarkan atau mengambil pelajaran dari senior-seniornya berkaitan tentang kritik internal dan eksternal. Bagaimana beliau dalam artikel ini beliau menulis sebuah kritik internal di dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Memang saya salutlah dengan Ormas Muhammadiyah ini ya. Orang-orangnya tuh Masya Allah, meskipun ada perbedaan terhadap pandangan sebuah agama atau sebuah pendapat, tapi di dalam tubuh Muhammadiyah ini bisa mengontrol semua emosi. Itulah saya, walaupun saya ini tidak punya nomor Muhammadiyah ya, nomor peserta anggota Muhammadiyah, tapi saya ini hobi membaca. Jadi salah satu bacaan-bacaan saya ini termasuk banyak karangan yang ditulis oleh orang-orang Muhammadiyah. Bila kita cermati, anggota-anggota Muhammadiyah ini setiap perbedaan pandangan mereka itu memang yang dikeluarkan argumen. Saya masuk di grup Muhammadiyah, WhatsApp Muhammadiyah. Wah, di dalam sana itu meskipun terkadang berbeda pandangan ya, tapi di sana itu nggak ada yang caci maki, kuar-kuar. Yang ditunjukkan tuh apa istilahnya kehebatan atau ketokohannya, tapi yang ditunjukkan mereka itu perdebatannya murni intelektual banget memang di kalangan Muhammadiyah ini. Makanya saya salutlah dengan warga Muhammadiyah ini, apalagi seperti polemik kemarin ya tentang Ustadz Adi Hidayat itu. Wah, itu kan hebat banget itu, saling tanggap menanggapi, nggak ada yang namanya tuh saling caci maki atau merendahkan, tuh nggak ada di sana. Di dalam grup Muhammadiyah WhatsApp itu ya, waktu terjadi polemik ini, saya salutlah buat warga Muhammadiyah. Pantas aja orang-orang Muhammadiyah tuh tidak mudah ya terdoktrin dengan ajaran-ajaran yang bersifatnya tahayul, bid'ah dan khurafat. Wajar-wajar aja sih. Memang di dalam tubuh Muhammadiyah warga-warganya memang dituntut mempunyai kecerdasan. Yang diutamakan tuh sebuah keilmuan, akal yang sehat, hati nurani yang baik, kalau saya memahaminya ya. Maka dari itu tidak lama-lama saya akan bacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Ustadz Zulkarnain Al-Maduri berkaitan kritik internalnya di dalam tubuh Muhammadiyah. Semoga
orang-orang yang belum membaca sebuah artikelnya bisa menjadi masukan atau sebuah parameter untuk lebih mendalami agama. Judul artikel ini adalah Muhammadiyah mulai memproduksi orang-orang taklid. Ditulis oleh Zulkarnain El-Maduri. Pada tahun 60-an sampai 80-an, Muhammadiyah dikenal sebagai corong anti TBC yang menggegerkan Indonesia. Banyak orang di luar mempersepsikan Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid yang berjuang merubah pola pandang agama kepada asalnya, yaitu kemurnian Islam. Kalau di Madura, pergerakan Muhammadiyah ini ditandai dengan kerjasama antara Muhammadiyah dan Persis. Bahkan Muhammadiyah dianggap sebagai kembaran Persis, yaitu Persatuan Islam. Biasanya ketika para ustadz-ustadz Muhammadiyah memberikan kajian-kajian keagamaan yang hadir juga dari Persis dan Al-Irsyad, mereka organisasi yang bersinergi membangun kekuatan keagamaan di Muhammadiyah dan menjadi benteng bagi Muhammadiyah itu sendiri. Di Madura, perkembangan Muhammadiyah itu pesat karena peran 3 organisasi ini yang bergabung dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan anti TBC. Luar biasa langkah-langkah mereka menerobos pintu-pintu adat yang ada di Pulau Madura. Hingga hanya dalam waktu sekejap saja Muhammadiyah memiliki banyak cabang di berbagai daerah, tidak sebagaimana sekarang ini. Misalnya Ustadz Usman Bahabazi lewat Islam Study Club yang dibinanya merupakan lembaga dakwah yang terdiri dari 3 kelompok Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, bersama melakukan gerakan dakwah ini ke seluruh Madura sampai biasnya Jawa Timur dan Kalimantan. Itu dulu benar-benar Muhammadiyah terasa gaungnya di tengah-tengah umat bahwa Muhammadiyah itu adalah ormas yang berusaha meluruskan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Sehingga terjadi berbagai macam diskusi di lapangan dakwah antara Muhammadiyah dan kelompok-kelompok tradisional. Itu dulu sebelum Muhammadiyah mengalami distorsi pergerakan dakwah sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Orang yang dibuat terkagum-kagum dengan metode dakwah di Muhammadiyah dahulu kala tidaklah kagum pada metode dakwah yang berkembang belakangan ini. Mereka menganggap metode dakwah yang dibuat sekarang ini tidak mendukung dakwah Muhammadiyah, tapi lebih pada dakwah-dakwah sosial belaka yang tak ada kaitannya dengan agama. Bahkan ada yang beranggapan kalau keagamaan di Muhammadiyah menjadi mati karena sikap-sikap yang pasif dari ustadz-ustadz Muhammadiyah yang mulai tidak perhatian terhadap TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Berbeda dengan dulu, ustadz-ustadz anti TBC ini mulai dari kalangan muda-mudinya sampai kepada bapak-bapak dan nenek-neneknya tak pernah berhenti memperhatikan, memberangus agama tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tetapi tidaklah demikian dengan Muhammadiyah belakangan ini, seperti menutup akses dari kritik meskipun Muhammadiyah ini adalah jago kritik. Tak ada yang ingin disentuh oleh kritik dari pimpinan-pimpinannya walaupun mereka menempatkan diri sebagai tukang kritik. Tidak sebagaimana dahulu kala yang menyediakan ruang debat kepada siapa saja yang ingin menanggapi sikap-sikap Muhammadiyah. Tetapi yang terjadi sekarang ini tidaklah demikian. Selain paranoid yang mencederai cara berpikir orang-orang Muhammadiyah, juga sikap apatis di samping ketidaktahuan dari konsep-konsep dakwah Muhammadiyah yang sebenarnya. Demikianlah artikel beliau menulis sebuah kritik terhadap internalnya
karena rasa risaunya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi yang beliau tinggal dan mengembangkan dakwahnya di organisasi tersebut. Semoga ini bisa menjadi masukan atau sarana untuk orang-orang Muhammadiyah mendengarkan apa yang menjadi curhatan atau risauan dari seorang ustadz dari Madura ini yang bernama Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.